Selebrasi para atlet terbaik Indonesia di Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumut 2024 tak luput dari polemik. Anggaran yang tembus ratusan miliar rupiah ternyata tak membuat acara ini mulus tanpa kritik. Mulai dari akses ke venue acara yang belum rampung hingga makanan yang terlambat diterima kontingen, kita akan mendiskusikannya dengan Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh, Bang Alfian. Selamat malam Bang Alfian. Selamat malam. Bang, pertanyaan saya, dengan segala dinamikanya, keviralannya, apa catatan Batas sejauh ini untuk penyelenggaraan PON Aceh Sumut? Ya, yang pertama ketika pelaksanaan PON sudah terjadi ya, yang paling menjadi pilar dan itu menjadi sorotan publik sekarang di Aceh adalah soal pengadaan makanan dan snack ya. Jadi kita tahu bahwa pihak pemerintah melakukan kerjasama dengan proses pelelangan pengadaan makanan dan nasi itu dengan PT Aktivitas Atmosfer, di mana PT ini sebelumnya juga pengadaan makanan di saat PON di Papua dan juga termasuk penelusuran kami juga pemasok makanan waktu acara di Mandalika sebelumnya. Jadi kalau kita lihat dari kontrak yang sudah kita dapatkan, alokasi anggaran ini adalah sangat besar ya dalam konteks Aceh. Artinya per kotak nasi itu ada kontraknya Rp50.900 per kotak dan snack Rp18.900 per kotak. Artinya dengan kualitas makanan yang sudah dibagikan, termasuk di saat pembukaan yang didatangi langsung oleh Presiden Jokowi pada malam itu, kita juga masih menemukan dan juga adanya pengakuan dari para yang datang, itu adalah menu makanannya juga yang sudah statusnya sudah basi. Nah, artinya banyak problem ini yang kita melihat bahwa ini bukan hanya soal kualitas, tapi juga ada potensi penyimpangan anggaran dalam pengadaan ini. Dan pengadaan ini juga lumayan sangat besar kalau kita lihat hari ini. Jadi untuk makanan saja itu ada 30,8 miliar dan untuk snack ada 11,4 miliar. Jadi ada 42,3 miliar pengadaan makanan dan snack aja untuk PON Aceh Sumut ini. Nah, barang tentu mungkin ini beda ya apa yang sudah disampaikan oleh Menpora kalau di Medan begitu, tapi di Aceh yang kita tahu bahwa banyak cabur yang bertanding, tapi dalam kualitas makanannya ini menjadi persoalan serius. Artinya dalam catatan kami hari ini ada seperti Kalimantan Tengah, ya Banten dan juga DKI termasuk Sumatera Utara, Lampung dan Jawa Timur itu sempat melakukan protes terhadap pengadaan makanan karena dianggap yang pertama makanannya ada terlambat dan juga kualitas makanannya juga tidak standar, terutama tidak standar secara atlet yang untuk bertanding. Mhm. Berarti salah satu sorotan yang cukup di-highlight begitu oleh Mata adalah harga makanan dan kualitasnya tidak sesuai. Nah, tapi selain itu PB PON kan menyebut pemenang tender konsumsi untuk semua aktivitas ini memang berasal dari Jakarta, salah satunya adalah untuk perusahaan atas nama PT Aktivitas Atmosfer. Apakah ini turut jadi sorotan pihak berwenang yang tadi pihak kepolisian juga sudah menyebut begitu ya akan membentuk satgas untuk penanganan ataupun pengaduan informasi yang berkaitan dugaan penyelewengan ini. Ini bisa jadi salah satu indikasi penyelewengan kah, Bang? Karena hanya satu PT saja yang dialokasikan untuk konsumsi begitu. Ya, kalau kita lihat ini kan dari mekanisme proses rekrutmen dan proses pelelangan, ini kan polanya e-katalog ya. Jadi begitu ada pendaftaran langsung penunjukan langsung. Makanya kita berharap kasus ini harus ada kepastian hukum untuk memastikan apakah di proses pelelangan ada kong kali kong. Yang kedua dari sisi soal pengadaan, kenapa pengadaannya ini memang dengan harga yang mahal, alokasi anggaran tapi kualitas nasinya itu harga yang rendah. Karena standar di Aceh itu harga 25.000 sampai 30.000 itu harga sudah sangat kategori yang sudah sangat mewah ya. Dan itu memang kalau untuk konteks para atlet saya pikir sudah sangat lumayan cocok. Tapi lagi-lagi ini kan jadi problemnya ini bukan 1 hari 3 hari kejadiannya, tapi ini terus berulang. Dan hari ini saja misalnya juga terjadi di venue di Kabupaten Aceh Barat juga memprotes terhadap kualitasnya nasinya yang rendah dan makanya kita beberapa hari lalu sudah mendorong BPKP yang bertanggung jawab untuk proses audit terhadap seluruh penggunaan dana PON untuk bisa memastikan ini apakah ini ada potensi markup di saat proses perencanaan penganggaran atau memang ini memang by design ya, artinya
dari sisi kualitas makanannya yang harganya yang paling terendah dan sementara anggaran yang dialokasikan per kota snack, per kota nasi itu memang sangat besar. Dari penelusuran mata, Bang, apakah memang adanya ketidaksesuaian kualitas dan juga budget makanan ataupun kudapan begitu atau snack begitu, itu ada di semua venue di Aceh atau cuma hanya di beberapa wilayah venue, misalnya tadi Aceh Barat begitu yang Anda sebutkan? Ya, ini hampir semua cabang venue ya, karena eh, salah satu indikatornya ya kita misalnya ada Sulawesi Tengah, ada Banten, ada Jawa Timur, ada Sumatera, termasuk DKI juga melakukan protes ke BP PON ya. Itu yang terjadi di Aceh hari ini. Nah, artinya kita berharap ini bukan hanya soal kualitas ya, tapi soal memastikan apakah memang ada potensi markup penganggaran, proses perencanaan penganggaran. Karena kita kan ingin tahu nih, sehingga karena implikasinya bukan hanya soal kerugian ya. Saya selaku putra Aceh juga yang terkesan bahwa ini adalah kelakuan orang Aceh, karena ini kan juga menyangkut soal nama baik daerah ya. Jadi saya pikir pemerintah pusat harus serius, terutama Menpora, untuk memastikan kalau memang ini ada penyimpangan ya saya pikir ini harus diusut secara tuntas. Oke, terakhir Bang Alfian, ini jelang penutupan 20 September 2024, apa saja yang bisa diperbaiki oleh panitia penyelenggara supaya tadi Abang sebutkan nama baik Aceh juga terjaga begitu Bang, sebagai salah satu provinsi penyelenggara di samping Sumatera Utara? Ya, yang pertama soal kualitas nasi ya, yang kita tahu bahwa secara budgetnya memang sangat luar biasa besar. Yang kedua juga soal distribusi, karena kan atlet ini harus memastikan makanannya memang harus sesuai makanan dari atlet ya, sehingga jangan sampai ketika kualitasnya rendah, ketika mereka makan juga berimplikasi besar terhadap mereka akan bertanding secara fisik ataupun secara kesehatan mereka. Nah, begitu juga soal kita tahu bahwa secara venue beberapa tempat juga belum siap ya. Saya pikir ini juga perlu jaminan dari pemerintah untuk memastikan venue-venue ini harus disiapkan walaupun kita tahu bahwa sebentar lagi PON ini akan berakhir. Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya dan juga dialog beserta waktunya Bang Alfian selaku Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh. Selamat beristirahat, Bang. Ya, sama-sama. Terima kasih.